Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Kawan yang lahibah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, membahas tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dan insya Allah kali ini kita akan membahas kisah salah seorang nabi, yaitu Nabi Salih. Mari sama-sama kita awali pertemuan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran dan hikmah dari kisah Nabi Salih alaihi salam. Secara ringkas, kisah Nabi Salih ini bisa kita jelaskan bahwa Nabi Salih ini adalah salah seorang nabi yang Allah utus kepada bangsa Arab. Dan tidak semua atau tidak banyak sebetulnya nabi yang Allah utus kepada bangsa Arab ya. Tercatat mungkin hanya ada 4 saja nabi yang Allah utus kepada bangsa Arab, yaitu Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Syuaib, dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, Nabi Ismail sendiri sebetulnya bukan orang Arab ya, beliau keturunan dari Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim kita tahu berasal dari Babilonia. Ya, mungkin 4 dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Nabi Salih alaihissalam diutus kepada bangsa Tsamud. Bangsa Tsamud ini adalah bagian dari suku Aribah Ba'idah, dari suku Arab Purba, yang mereka telah hidup sebelum diutusnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tinggal di wilayah yang bernama Al-Hijr. Wilayah ini terletak di antara Hijaz dan Yaman, dan wilayah ini sekarang disebut sebagai wilayah Madain Salih. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati wilayah ini saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Tabuk pada perang Tabuk ya, di tahun ke-9 Hijriyah. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Salih kepada kaum Tsamud, dan Nabi Salih merupakan saudara mereka, orang asli dari bangsa Tsamud. Dan Nabi Salih memerintahkan kepada mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan hanya beribadah kepada Allah semata. Bangsa Tsamud ini kemudian menolak dakwah Nabi Salih, kecuali sedikit dari mereka. Bahkan mereka menantang untuk diturunkan azab, serta mengancam untuk membunuh Nabi Salih. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan mereka karena sebab kezaliman yang mereka lakukan, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Salih beserta orang-orang beriman. Nah, inilah ringkasan kisah Nabi Salih ya, yang bisa kita lihat ya, di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Nah, insya Allah kemudian kita akan jelaskan secara rinci bagaimana kisah dari Nabi Salih ini dan apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Salih alaihissalam. Nabi Salih alaihissalam sebagaimana para nabi yang lain menyerukan seruan tauhid, seruan untuk hanya beribadah kepada Allah semata. Dan seruan tauhid ini merupakan misi utama dari seluruh nabi dan rasul, serta orang-orang yang mengaku sebagai pengikut nabi dan rasul. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaqad arsalna ila Tsamuda akhahum Salihah." Dan sungguh kami telah utus kepada bangsa Tsamud saudara mereka, orang yang mereka kenal nasabnya, kebaikannya, keluhuran budi pekertinya. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengutus kepada bangsa Tsamud ini orang yang asing, orang yang tidak mereka kenal. Allah utus orang yang mereka kenal kredibilitasnya. Dan demikianlah ya, sebagian besar para nabi itu diutus kepada satu kaum dari kaum itu sendiri. Ya, dan ini menjadi modal bagi
para nabi, rasul, serta para da'i, ya, ketika dia diutus dan berasal dari kaum itu sendiri, maka menjadi modal kredibilitas awal, ya, ketika dia berdakwah, orang-orang akan mudah menerima dakwah tersebut. Allah utus kepada bangsa Tsamud ini saudara mereka yang bernama Salih dengan seruan Ani'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah. Fa'idahum fariqan yahtasimun. Maka ketika Nabi Salih mengumandangkan, ya, seruan tauhid ini, fa'idahum fariqan yahtasimun, maka kita akan lihat muncullah dua kelompok yahtasimun yang kemudian saling berselisih, saling bermusuhan. Jadi ini merupakan konsekuensi dari dakwah, ya, dari dakwah tauhid. Ketika seseorang mendakwahkan tauhid, maka siap-siaplah dia akan dimusuhi. Siap-siaplah masyarakat itu akan terpecah, ya, akan terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat yang menerima tauhid, ahlul haq, dan masyarakat yang tidak mau menerima tauhid, masyarakat yang kemudian gemar dengan kesyirikan. Dan kedua kelompok ini tidak akan bisa bersatu, nggak bisa bersatu antara ahlul haq dengan ahlul batil, nggak bisa bersatu, ya. Fa'idahum fariqan yahtasimun, ya, maka kedua kelompok ini akan saling bermusuhan. Dan apalagi yang kemudian diserukan oleh Nabi Salih? Nabi Salih kemudian menyerukan kepada kaumnya agar kaumnya ini mengingat-ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Dan ingatlah oleh kalian ketika Tuhan kalian, ketika Allah telah menjadikan kalian ini sebagai khulafa, sebagai penguasa pengganti, min ba'di 'ad, sesudah kaum 'ad. Sesudah kaum 'ad ini hancur, ya, maka Allah menjadikan bangsa Tsamud ini sebagai pengganti yang menguasai wilayah Jazirah Arabia ketika itu. Wa bawwa'akum fil ard, dan Allah memberikan tempat bagi kalian di muka bumi. Tattakhiduna min suhuliha kusura, yang kalian menjadikan di tanah-tanah yang datar itu istana-istana. Wa tanhitunal jibala buyuta, dan kalian juga mampu memahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Fadhkuru ala Allah, maka ingat-ingatlah nikmat yang Allah berikan pada kalian. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Nah, ini seruan yang kedua, seruan untuk mengingat nikmat yang Allah berikan, ya, bahwa apa yang kita rasakan hari ini, ya, baik itu kesehatan, baik itu kekayaan, baik itu banyaknya keturunan, ya, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib bagi kita untuk menjaga titipan tersebut, mensyukurinya, memanfaatkannya sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini seruan yang kedua yang penting untuk kita ingatkan kepada manusia, ya, seruan untuk mengingat-ingat betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bahwa pengikut Nabi Salih ini sebagian besar adalah orang-orang yang lemah, ya. Sebagian besar adalah kaum mustad'afin, ya, golongan yang lemah, wong cilik, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan bagaimana para malak, para pembesar dari bangsa Tsamud ini mau menyombongkan diri mereka di hadapan Nabi Salih. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi. Berkatalah para pembesar yang menyombongkan diri di hadapan di antara kaumnya, lilladzina istud'ifu,
Mereka berkata kepada orang-orang yang lemah, liman amana minhum, yang telah beriman di antara mereka, ata'lamuna anna Salihan mursalu min rabbih, tahukah kamu bahwa Saleh itu mengaku diutus oleh Tuhannya? Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Maka orang-orang yang lemah ini berkata, sesungguhnya kami beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah ya kepada Nabi Saleh. Kami beriman. Qala alladziina istakbaru, maka berkatalah orang-orang yang sombong ini, inna billadzi amantum bihi kafirun. Sesungguhnya kami tidak percaya atas hal yang kalian imani itu. Ini sering sekali ya Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan seseorang itu dengan menjadikan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Dan Allah jadikan orang-orang yang ingkar itu adalah orang-orang yang kaya. Ya. Sehingga ini menjadi ujian keimanan. Karena ya dari zaman dulu sampai sekarang seringkali ada orang yang mengira bahwa orang yang benar itu adalah orang yang kaya raya. Kalau dia kaya raya, dia banyak harta, oh ini benar ini. Jalan hidupnya benar. Apa yang dia pilih ini benar. Karenanya dia sukses secara material. Sedangkan orang yang lemah, orang yang miskin, ini orang salah ini. Mungkin benar ya orang-orang seperti ini. Nah, ini jadi ujian keimanan ini. Ya. Padahal ya tidak selalu begitu. Tidak selalu orang yang kaya, orang yang berharta, mereka yang benar. Dan kemudian orang yang miskin pasti mereka yang salah, mereka yang keliru. Ya, tidak. Jadi kita melihat standar kebenaran itu tidak berdasarkan apa persangkaan manusia, tapi kita melihat standar kebenaran itu ya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan apa yang dijelaskan oleh para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bagaimana kaum Tsamud ini meminta didatangkan bukti ya kebenaran dakwah Nabi Saleh, menantang didatangkan mukjizat. Ya, qalu, mereka berkata, innama anta minal musahharin. Hei para pengikutnya Tsamud, para pengikutnya Nabi Saleh, kalian itu adalah orang-orang yang terkena sihir. Ma anta illa basyarum mithluna. Ya, kamu itu tidak lain melainkan manusia seperti kami. Fa'ti bi ayatin. Ya, maka datangkanlah satu ayat, satu tanda, satu mukjizat. In kunta minas shadiqin, jika memang engkau itu termasuk orang yang benar. Ini nantang mukjizat. Dari dulu itu orang kafir itu sering menantang didatangkan mukjizat. Ya, dan mendatangkan mukjizat ini tidak bermanfaat sebetulnya bagi mereka. Karena ketika mukjizat itu ditampakkan, tidak juga mereka beriman. Jadi mereka hanya nantang-nantang saja. Ya. Qala hadhihi naqatul laha. Coba lihat. Ketika mereka menantang didatangkan mukjizat, Allah kemudian memberikan mukjizat itu. Apa mukjizatnya? Hadhihi naqatul laha. Ini seekor unta betina. Ya. Yang Allah berikan kepada kalian. Di dalam ayat yang lain ya dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan unta betina untuk mereka, dan unta betina ini keluar dari dalam batu. Dari dalam batu keluar unta. Untanya bukan sembarang unta, untanya unta betina yang sedang mengandung. Yang sedang hamil. Ya. Hadhihi naqatul laha. Laha syirbun walakum syirbun. Ya. Unta ini kalian pelihara, kasih minum, dan kalian juga memiliki hak untuk mengambil air minum. Yaumim ma'lum, pada hari yang telah ditentukan. Wala tamassuha bisu, dan jangan kalian perlakukan unta ini dengan buruk. Fayakhudhakum 'adzabu yaumin 'adzim, yang akan menyebabkan kalian ditimpa azab di hari yang besar. Jadi mereka menantang didatangkan mukjizat, dan kemudian Allah datangkan mukjizat itu di hadapan mata.
Dari sebongkah batu keluar unta. Untanya ini unta betina yang hamil. Ya, dan kemudian Nabi Shalih berkata, ya, unta ini hendaknya kalian jaga, beri minum sebagaimana kalian juga mengambil air minum, dan jangan diganggu, jangan disakiti. Ternyata apa yang mereka lakukan? Ya, unta ini ya dijadikan oleh Allah memang sebagai ujian bagi mereka. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Sesungguhnya kami mengirimkan unta betina ini sebagai cobaan bagi mereka. Maka coba lihatlah apa yang akan mereka lakukan dan bersabarlah. Wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum. Ya, dan beritahukanlah kepada mereka bahwasanya air yang ada pada mereka itu terbagi antara mereka. Sebagian untuk mereka, sebagian untuk unta itu. Kullu syirbin muhtadar. Setiap giliran minum dihadiri oleh yang punya giliran. Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Maka mereka memanggil kawannya. Ada orang namanya Qidar bin Salif. Ya. Fata'ata fa'aqar. Lalu kawannya itu menangkap unta tadi dan membunuhnya. Mereka nantang didatangkan mukjizatnya sudah hadir, malah mukjizatnya ini dibunuh. Fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Sesudah dibunuh unta tersebut, mereka kemudian menantang, mana azabnya? Tadi minta mukjizat ada, nantang azab. Fa'aqarun naqata wa 'ataw an amri rabbihim wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan, dan mereka berkata, hai Saleh, datangkan apa yang kamu ancamkan pada kami, jika betul kamu termasuk orang yang diutus oleh Allah. Bahkan bukan hanya menantang azab, mereka juga mengancam untuk membunuh Nabi Saleh. Qala ya qaumi lima tastajiluna bisayyi'ah. Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, kenapa kalian bersegera minta didatangkan azab qablal hasanah, sebelum kalian minta kebaikan? Laula tastaghfirunallah. Mengapa kalian tidak minta ampun kepada Allah? Ya, kalian sudah melanggar perintah Allah. Ya, laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat kalau kalian minta ampun pada Allah. Qalu tayyarna bika. Mereka malah berkata, kami ini bernasib malang karena sebab kamu. Ya, jadi mereka pernah mengalami masa paceklik gitu. Dan masa paceklik itu ya mereka anggap ya ini karena adanya Nabi Shalih. Ini nih kami nih apa namanya? Terkena ya musibah ini karena sebab kalian nih. Ini kadang-kadang suka ada yang begitu tuh. Orang-orang kafir itu menyalah-nyalahkan orang beriman ya ketika mereka mengalami kesulitan. Ya, qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Ini sebabmu dan sebab orang-orang yang bersamamu. Qala ta'irukum indallah. Maka Nabi Shalih berkata, sesungguhnya kalian bernasib malang itu. Ya, itu ada pada sisi Allah. Allah yang menetapkan. Bal antum qaumun tuftanun. Bahkan sesungguhnya kalian adalah kaum yang sedang diuji oleh Allah. Wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ard wa la yuslihun. Dan di dalam kota itu ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak melakukan kebaikan. Qalu taqasamu billah. Mereka kemudian berkata, ya, bersumpahlah kamu dengan nama Allah, lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna muhlika ahli. Bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari. Ini mereka mengancam untuk membunuh Nabi Shalih. Ya, akan dibunuh pada malam hari. Ya. Thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna muhlika ahli. Dan kemudian kami akan berkata kepada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan peristiwa pembunuhan keluarganya itu. Wa inna lasadiqun. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar.
Wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun. Mereka merencanakan makar dengan sungguh-sungguh, dan kami, kata Allah, juga merencanakan makar untuk mereka, sedangkan mereka tidak menyadari. Jadi ini yang dilakukan oleh kaum Tsamud ini sudah sangat keterlaluan. Ya, mereka bersikap sombong di hadapan Nabi Salih. Mereka menantang didatangkan mukjizat, mereka menantang didatangkan azab, dan mereka juga membuat makar untuk membunuh Nabi Salih dan keluarganya. Allah kemudian menurunkan azab kepada mereka. Falamma jaa amruna najjayna Saliha walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Ya. Maka tatkala datang ketetapan dari kami selamatkan Salih beserta orang-orang yang beriman bersama dengannya. Wa min khizyi yaumi idz, dan kami selamatkan ia dari kehinaan di hari itu. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz, sesungguhnya Tuhanmu dialah Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Wa akhadhal ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin, dan kami hancurkan mereka dengan satu suara keras, ya, yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim. Maka mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Ka'allam yaghnau fiha, seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di tempat itu. Mati semuanya. Ala inna thamud kafaru rabbahum ala bu'dan li thamud. Ketahuilah sesungguhnya kaum Tsamud telah ingkar kepada Tuhan mereka. Ketahuilah, ingatlah sesungguhnya kebinasaan bagi kaum Tsamud. Jadi luar biasa ini, bagaimana Allah menurunkan azab pada kaum Tsamud itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan suara yang sangat keras, yang suara ini tidak terdengar oleh orang-orang beriman, hanya didengar oleh orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir yang mendengar suara ini kemudian mati bergelimpangan di dalam rumah mereka masing-masing. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah melewati, ya, tempat yang bernama Madain Salih ini, tempat nah kaumnya Nabi Salih ini dahulu pernah diazab, ya. Dan kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi berada di tempat ini, berada di tempat yang dahulu pernah diazab, ya. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Annan nasa nazalu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arda Thamud al-Hijra." Bahwasanya dahulu para sahabat beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berhenti di Hijr, yaitu tempat tinggalnya kaum Tsamud. Fastaqaw min bi'riha, maka mereka mengambil air minum dari sumur bangsa Tsamud tadi. Wa'tajanu bihi, dan mereka juga membuat adonan makanan dari air tersebut. Fa amarahum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyuhariqu mastaqaw min bi'riha. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk menumpahkan, ya, minuman yang mereka ambil dari sumur tersebut dan yang mereka berikan untuk unta mereka, ya, wa ayyaliful ibil al ajin wa amarahum ayyastaqu minal bi'ril lati kanat tariduhan naqah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan mereka untuk minum dari sumur tempat Nabi Salih, tempat untanya Nabi Salih minum. Ya, jadi Nabi dahulu melarang, ya, para sahabat untuk mengambil air dari sumurnya bangsa Tsamud ini. Ya, dalam hadis yang lain, lamma marra bil hijri qala, ketika Nabi melewati daerah Al-Hijr ini, daerah tempat tinggalnya kaum Tsamud, Nabi kemudian bersabda, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu illa an takunu bakin. Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim kecuali kalian memasukinya sambil menangis. Ayyusibakum ma asabakum. Ya, khawatirlah kalian apabila Allah menimpakan kepada kalian apa yang pernah menimpa kepada mereka. Thumma qanna'a Rasulullah thumma qanna'a ra'sahu wa asra'a sayr hatta ajazal wadi. Lalu beliau menutup kepala beliau dengan kain selendangnya dan mempercepat perjalanannya hingga melewati daerah tersebut.
Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin. Wa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabahum. Janganlah kalian memasuki daerah umat yang diazab itu kecuali sambil menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, maka jangan masuki daerah tersebut. Jangan sampai azab yang menimpa mereka juga menimpa kalian. Nah, ini jadi peringatan bagi kita ya. Kalau kita melewati daerah yang dulu pernah Allah timpakan azab, daerah orang-orang zalim yang kemudian Allah binasakan mereka, musnahkan mereka. Ya, Allah tutup ya tempat tinggal mereka, tempat ibadah mereka dengan tanah itu sudah tertutup itu. Nah, sekarang nih ada orang malah digali-gali lagi gitu. Tempat tinggalnya orang-orang zalim yang dulu pernah menyembah berhala, dulu pernah melakukan berbagai macam kemungkaran ya, bunuh orang, jadikan persembahan kepada berhala-berhala mereka dengan tubuh manusia. Ini zalim ya. Dan perkampungan mereka serta kuil-kuil mereka sudah Allah kubur itu. Kemudian sekarang ada orang-orang yang malah bersemangat mengorek-ngorek lagi, mengangkat-ngangkat lagi, direnovasi ya, kemudian dijadikan sebagai tempat wisata. Ini nggak boleh ya. Nabi melarang ya kita melewati perkampungan orang-orang yang pernah diazab ini, dan apabila kita masuk ke perkampungan itu, hendaknya ya ke bekas perkampungan itu, hendaknya kita berjalan dengan cepat, berjalan sambil menangis, dan tidak minum dari ya sumur-sumur yang ada di tempat itu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dari kisah Nabi Shalih alaihi salam ini dapat bermanfaat, meningkatkan keimanan kita, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa ya takut kepada azab Allah yang Allah bisa timpakan pada kita kapan saja. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu was-sami'ul 'alim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.